Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita kembali belajar tema. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tema 2, subtema 2, 3, dan 4. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, di sini Ustazah akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan melakukan pengamatan, siswa dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati berbagai gambar tentang hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan benar. Nah, sekarang kita langsung saja lihat materi kita yang pertama ya. Subtema 2, bermain di rumah teman. Jadi anak-anak semuanya, bermain di rumah teman itu mempunyai aturan. Ustazah yakin anak-anak semuanya sudah pernah bermain di rumah temannya masing-masing ya. Nah, ketika kita bermain di rumah teman itu mempunyai aturan. Aturan yang harus kita patuhi. Di sini Ustazah akan menampilkan beberapa sikap. Nah, kita akan mengelompokkan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Sikap yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Nah, ini termasuk ke dalam sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Maka kita berikan tanda silang. Sikap yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Dan ini termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Sikap yang ketiga, tidak mengambil barang sembarangan. Ini juga termasuk ke dalam sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Maka kita berikan tanda checklist. Yang keempat, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Ini termasuk ke dalam sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan. Ini juga termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Nah, ini adalah beberapa sikap yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan ketika bermain di rumah teman. Nah, anak-anak semuanya sudah bisa membedakan kan mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus tidak kita lakukan ketika kita bermain di rumah teman. Nah, untuk yang berikutnya, coba diperhatikan. Nah, ketika kita bermain di rumah teman, di sini contohnya Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin, membuat jus jambu biji. Nah, jadi dari cerita ini nanti anak-anak semuanya bisa baca sendiri, dipahami ya isinya. Di sini Ustazah akan memberikan contoh dari cerita membuat jus jambu biji. Maka dapat kita simpulkan, yang pertama, alat untuk membuat jus jambu biji. Pisau untuk memotong buah jambu, kemudian blender. Selanjutnya, bahan yang kita gunakan untuk membuat jus jambu biji adalah jambu biji, gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan alat dan bahan dalam pembuatan jus jambu biji ke dalam benda padat dan benda cair.
Sekarang yang termasuk ke dalam benda padat adalah pisau dan blender. Kemudian yang termasuk ke dalam benda cair adalah es batu, susu, dan air. Nah, jadi anak-anak ustazah semuanya, dari cerita ini kita bisa menyimpulkan, kita bisa mengetahui alat dan bahan apa yang kita butuhkan ketika membuat jus jambu biji. Nah, dari situ juga kita bisa melihat dan membedakan mana yang termasuk ke dalam benda padat dan mana yang termasuk ke dalam benda cair. Nah, semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Baiklah, untuk yang berikutnya adalah subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Nah, coba perhatikan. Di sini saya tampilkan sebuah permainan di lingkungan sekolah. Contohnya adalah lomba tenis meja cilik. Nah, ini juga anak-anak semua bisa baca di rumah ya, apa yang menjadi isi dari cerita lomba tenis meja cilik. Dari cerita lomba tenis meja cilik, kita akan menemukan beberapa kata dan kita akan mencari arti atau makna dari kata tersebut. Nah, biasanya kata tersebut jarang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau kata-kata itu formal. Yang pertama, tribun adalah panggung untuk tempat berbicara atau tempat yang agak tinggi untuk tempat duduk para penonton, baik di stadion maupun tempat lain. Kata yang kedua, bat adalah alat yang digunakan untuk memukul bola pada permainan bola tenis meja. Yang ketiga, net adalah jaring yang dibuat secara khusus untuk bermain bulu tangkis, tenis, dan tenis meja. Nah, kata-kata yang ketiga ini terdapat dalam cerita lomba tenis meja cilik. Ke dalam kata formal. Nah, jadi anak-anak semua bisa dicarikan dalam cerita lomba tenis meja cilik. Lalu nanti cari maknanya atau artinya ya. Nah, sekarang kita lihat pada materi yang berikutnya. Selain di rumah, di sekolah juga mempunyai aturan. Sekarang perhatikan, di sini saya menampilkan beberapa gambar. Ini beberapa sikap yang ada di sekolah dan kita akan mengelompokkan mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tidak lakukan. Nah, yang harus kita lakukan atau aturan yang harus kita patuhi di sekolah, kita akan memberikan tanda centang. Dan yang tidak harus kita lakukan, nanti kita akan memberikan tanda silang ya. Baiklah, sekarang coba amati gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama menunjukkan bahwa seluruh siswa terlihat senyum ramah. Nah, ini merupakan hal atau sikap yang harus kita lakukan ya. Maka kita berikan tanda centang. Dari gambar yang kedua, kita lihat. Nah, di sini Siti menggunakan pakaian yang rapi, maka kita berikan tanda centang karena ini termasuk ke dalam mematuhi aturan. Gambar yang ketiga menunjukkan siswa sedang membersihkan kelas. Nah, ini termasuk perbuatan yang baik mematuhi aturan sekolah, yaitu menjaga kebersihan, maka kita berikan tanda checklist. Gambar berikutnya, kita lihat bahwa siswa sedang berdoa. Berdoa sebelum belajar merupakan aturan yang berlaku dalam sekolah, maka kita berikan tanda checklist. Dan gambar yang terakhir, dari gambar kita bisa melihat bahwa salah satu siswa terlambat datang ke sekolah.
di mana teman-teman yang lainnya sudah belajar bersama gurunya, sementara salah satu siswa baru datang. Nah, ini merupakan sikap yang harus kita hindari. Karena ini termasuk ke dalam sikap yang tidak mematuhi aturan, maka kita berikan tanda silang. Nah, itulah beberapa sikap yang harus kita lakukan dan yang harus kita hindari dalam aturan sekolah. Baiklah anak-anak, untuk materi kita yang berikutnya, subtema 4, bermain di tempat wisata. Nah, sama halnya seperti yang sudah Ustazah sampaikan di awal, aturan ada di mana-mana, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, tempat bermain. Nah, semua aturan itu tujuannya untuk dipatuhi. Di sini terdapat beberapa gambar, beberapa sikap yang dilakukan dalam bermain di tempat wisata. Sekarang tugas kita adalah mengelompokkan sikap mana yang harus kita lakukan dan sikap mana yang tidak boleh kita lakukan ketika bermain di tempat wisata ya. Sekarang perhatikan gambar yang pertama. Dari gambar yang pertama kita bisa melihat bahwa seorang siswa sedang membuang sampah pada tempatnya. Dan ini merupakan sikap yang harus kita lakukan karena ini mematuhi aturan. Maka kita berikan tanda checklist. Gambar yang kedua. Nah, dari gambar yang kedua menunjukkan di sini mematuhi aturan ya. Di sini terlihat beberapa orang sedang mengantri. Nah, ini merupakan sikap yang menunjukkan tertib. Maka kita berikan tanda checklist. Gambar yang ketiga. Nah, dari gambar yang ketiga ini merupakan salah satu sikap yang tidak boleh kita lakukan karena ini termasuk ke dalam mencemari tempat wisata. Nah, memetik bunga sembarangan ini merusak tanaman, maka kita berikan tanda silang. Gambar yang berikutnya. Nah, dari gambar kita bisa melihat seorang siswa sedang berjalan di sebelah kiri, mematuhi aturan ya. Maka kita berikan tanda checklist. Gambar yang berikutnya. Dari gambar kita bisa melihat bahwa seorang anak sedang membuang sampah sembarangan. Dan ini merusak lingkungan atau merusak taman tempat bermain. Dan ini menunjukkan sikap yang tidak boleh kita lakukan, maka kita berikan tanda silang. Dan gambar yang terakhir adalah dari sini kita bisa melihat ya, seorang siswa sedang mencoret-coret. Nah, ini merusak pemandangan, tidak boleh kita lakukan. Dan ini kita berikan tanda silang karena ini merupakan perbuatan yang tidak boleh kita lakukan ketika bermain di tempat wisata. Nah, dari yang saya tampilkan ini adalah beberapa sikap yang harus kita lakukan dan yang harus kita hindari ketika kita bermain di tempat wisata. Yang berikutnya. Nah, ketika kita bermain ke tempat wisata, contohnya ketika kita bermain ke pantai, maka kita bisa melakukan permainan istana pasir. Anak-anak semua bisa membacanya supaya nanti bisa mengetahui apa isi dari cerita tersebut. Nah, di sini Ustazah berikan contoh ya dari cerita istana pasir. Nah, kita mengetahui tentang keberagaman benda di pantai. Nah, setelah kita mengetahui keberagaman benda di pantai, kita juga akan menyebutkan ciri-ciri dari benda tersebut. Benda yang pertama adalah contohnya nama benda air. Ciri-ciri benda. Air merupakan benda cair. Bentuk air menyesuaikan dengan wadahnya. Jika menguap, air menjadi gas, dan jika membeku menjadi es.
Benda yang kedua contohnya adalah nama benda pasir. Ciri-ciri benda, pasir merupakan benda padat. Bentuknya tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Warna dan bentuknya tergantung atom silika yang membentuknya. Contoh benda yang ketiga, nama bendanya adalah kerang. Ciri-ciri benda, kerang merupakan benda padat. Bentuknya tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Salah satu hewan yang tinggal di perairan, tergolong hewan moluska, memiliki cangkang yang dapat membuka dan menutup. Nah, jadi anak-anak semuanya, dari ketiga benda ini adalah merupakan contoh yang ada di pantai atau yang ada dalam pembuatan istana pasir. Jadi ketika anak-anak semuanya bermain ke pantai, nah banyak sekali orang-orang bermain dengan pasir. Contohnya membuat istana dari pasir. Nah, itu adalah salah satu permainan ketika kita pergi ke pantai. Nah, dari cerita istana pasir, anak-anak semua bisa menemukan benda lainnya selain benda yang tiga Ustazah sebutkan tadi ya. Contohnya tadi air, pasir, dan kerang. Nah, dari cerita ini anak-anak semua masih bisa menemukan benda lainnya yang ada dalam pembuatan istana pasir. Nah, baiklah anak-anak semuanya, tadi Ustazah sudah menjelaskan beberapa aturan yang ada di rumah, di sekolah, dan di tempat wisata. Nah, dari keseluruhan aturan tersebut mempunyai manfaat. Manfaat mematuhi aturan diantaranya adalah dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab. Jadi sangat banyak manfaatnya ya nak ya apabila kita mematuhi aturan. Dan apabila kita tidak mematuhi aturan, maka kita akan dikenakan sanksi atau hukuman. Baiklah anak-anak semuanya, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini dulu. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami anak-anak semuanya. Dan untuk latihan anak-anak di rumah, latihan tema 2 yang pertama, ayo menulis halaman 104. Yang kedua, ayo berdiskusi halaman 161. Yang ketiga, ayo mencoba halaman 213. Nah, untuk tugas-tugasnya, anak-anak silahkan kerjakan di bukunya masing-masing. Cukup dikerjakan saja dulu. Nanti setelah selesai tidak usah langsung kirim dulu ke WhatsApp Ustazah ya. Nanti sewaktu-waktu jika Ustazah minta dikumpulkan, baru anak-anak semua mengirimkannya ke WhatsApp Ustazah. Baiklah anak-anak, untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini dulu. Ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.